Merajut lembaran baru, mengguratkan kisah keberanian, menemukan makna di balik pilu. Kini aku bersyukur, bukan untuk luka yang hilang, tapi untuk cahaya yang lahir dari setiap luka yang ku peluk dengan tulus. Dalam syukur, ku sembunyikan kekuatan menanti fajar baru. Ketika luka tak lagi memudar, tapi berkilau lebih terang, seperti aku yang tak lagi sama. Kini aku bersyukur, bukan untuk luka yang hilang, tapi untuk cahaya yang lahir dari setiap luka yang ku peluk dengan tulus. Dalam syukur, ku sembunyikan kekuatan menanti fajar baru. Ketika luka tak lagi memudar, tapi berkilau lebih terang, seperti aku yang tak lagi sama. Di antara reruntuhan, ku pungut sisa-sisa mimpi. Luka-luka yang dulu menyakitkan, kini bersinar jadi cahaya dalam diri. Syukur ku temukan, bukan saat awan putih mengembang, tapi di tengah hujan deras yang mencuci segala ilusi tentang sempurna. Rasa sakit ini adalah penuntunku, menunjukkan bahwa dalam jatuh ada kebangkitan yang
Setiap robekan hati merajut lembaran baru, mengguratkan kisah keberanian, menemukan makna di balik pilu. Kini aku bersyukur bukan untuk luka yang hilang, tapi untuk cahaya yang lahir dari setiap luka yang ku peluk dengan tulus. Dalam syukur ku sembunyikan kekuatan, menanti fajar baru ketika luka tak lagi memudar, tapi berkilau lebih terang seperti aku yang tak lagi sama. Kini aku bersyukur bukan untuk luka yang hilang, tapi untuk cahaya yang lahir dari setiap luka yang ku peluk dengan tulus. Dalam syukur ku sembunyikan kekuatan, menanti fajar baru ketika luka tak lagi memudar, tapi berkilau lebih terang seperti aku yang tak lagi sama. Dalam detak yang berulang, ku pautkan Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluar ya suara saya ya. Tadi masih belum keluar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rabbish syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Izin saya menyapa-nyapa ya. Ada Pak Budiman, ada Bunda Lina dari Tangerang. Pak Budiman di Baik, Bekasi ya Pak ya. Kemudian Bunda Hilda dari Bogor, Masya Allah baru bergabung nih. Dan sahabat kita tercinta Bunda Mila dari Aceh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang di hadapan saya kita berkumpul ya sekitar 7 juta. 7 juta berkumpul di sini ya, 7 juta orang ya berkumpul di Zoom ini ya, di Zoom yang dahsyat ini. Sebentar, baterai habis. Oke. Eh, apa? Semoga Allah ridhoi pertemuan kita ya, gitu. Anggap sekarang lagi kuliah ya, kuliah kuliah duha. Makanya saya bilang ini Masya Allah ya, mohon izin ya teman-teman ya, saya seorang akuntan ya yang sudah melanglang buana ya, untuk yang baru bergabung. Insya Allah saya adalah seorang yang paham mengenai ekonomi ya, ya bisa bilang eh, ahli ekonomi ya. Karena saya selama 17 tahun saya handle perekonomian negara. Wah, melalui BUMN, BUMD, kemudian perusahaan-perusahaan asing gitu ya. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah berkeliling dunia ya ke Kanada, Amerika, kemudian Australia. Ke Eropa belum ya. Jadi kalau mau ada yang mau ngajak saya ke jalan-jalan ke Eropa, silakan. Alhamdulillah. Keimpian saya itu jalan-jalan ke negeri Oman, teman-teman ya. Eh, apa negeri Oman itu negeri yang Islamnya tuh masih terjaga gitu ya. Kalau Yaman itu sudah wow, wow, keren banget gitu ya Yaman. Nah Oman ini Masya Allah Islamnya masih terjaga. Negeri yang sederhana ya. Negeri yang bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Nah dari negeri Oman inilah kita nanti banyak belajar gitu. Alhamdulillah terima kasih Pak Budiman sudah bergabung di sini. Baik. Oh, latar belakang saya nggak kelihatan ya. Bentar ya. Ininya sih. Saya kok malah show layout. Layout begini. Belum ya. Kita sedang mandiri. Bentar. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi ya. Berkat beliau kita bisa merasakan ya. Kita bisa merasakan nikmat iman Islam ya. Dan kalau teman-teman tahu, bentar, nikmat iman Islam itu adalah iman Islam itu adalah kecerdasan yang luar biasa ya teman-teman ya. Bentar. Show. Kok nggak ini ya? Oh, Bismillah. Oh, muncul ya. Ya. Dan semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah Rasulullah sangat-sangat mencintai kita. Cintanya Allah dan cinta Rasulullah itu adalah cinta yang tidak pernah terbantahkan. Kelihatan nggak ya show meeting? Kok nggak kelihatan? Kok jadi? Kita coba lagi. Share sound sudah nggak kelihatan ya? Slide saya nggak kelihatan kan ya? Oh kelihatan ya? Oh alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk, kita hadirkan juga Al-Fatihah ya. Maaf ya, saya agak melo. Untuk sahabat-sahabat kita ya yang sudah mendahului kita, untuk guru-guru kita, pastinya untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Bunda Mila, maafin ya, kami belum banyak bisa membantu. Kami sangat cinta dengan Indonesia dan melalui Zoom ini saya pengen sekali saya memberi pesan kepada teman-teman bahwa Indonesia bisa terbangun seperti ini adalah berkah iman Islam yang menyatu di dalam diri kita. Bayangkan Bhinneka Tunggal Ika dari Aceh sampai dengan Papua. Kita berbeda-beda, pakaian kita berbeda, cara hidup kita berbeda, bahasa kita berbeda, makanan kita berbeda. Tapi mengapa kita bisa bersatu? Itu adalah karena ada para pendahulu kita yang begitu cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada Allah dan Rasulullah itulah yang bisa menyatukan kita, teman-teman. Kita sama-sama sebagai manusia memiliki keterbatasan. Alhamdulillah, bersama ilmu magnet Rizki ya, semakin terbuka ya. Jadi izin saya juga membawakan materi. Saya begitu cinta dengan ilmu magnet Rizki karena saya cinta dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, ala kulli niyatin sholihah ya, kita sebarkan energi Al-Fatihah ini ke seluruh penjuru bumi ya. Kita bayangkan setiap huruf dari Al-Fatihah itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam sel-sel dalam darah kita. Ya, kemudian kita menjadi pribadi yang berenergi berlian. Ya, kemudian energi kita menyebar ke seluruh penjuru bumi juga. Ya, satu sama terhubung. Semoga energi kita, apa yang kita lakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, semoga ini menjadi amal soleh untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk pasangan kita. Pasangan adalah sahabat seperjuangan kita. Ya. Pasangan, ketika kita kehilangan pasangan, sebetulnya kita bukan kehilangan orang yang menemani kita, tapi kita bisa jadi kita bisa kehilangan segala-galanya sehingga kita apa berganti kurikulum, ya berganti kurikulum. Saya sudah merasakan itu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih memiliki pasangan, please cintai pasangan teman-teman. Ya, sayangi mereka. Jadikan mereka itu adalah pasangan teman-teman itu adalah ladang surga teman-teman ya menuju kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Karena hidup dunia itu sebentar ya teman-teman ya. Tidak lama. Hidup dunia tidak lama. Dan Allah berjanji barang siapa mengejar akhirat maka dunia akan didapat. Yuk, pegang dada kirinya dengan tangan kanan. Ala kulli niyatin sholihah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin ya. Alhamdulillah, apa itu 4C teman-teman? Teman masih ingat? Ada agak gemai ya Pak ya suaranya iya. Apa itu 4C? 4C itu adalah C pertama itu adalah critical thinking ya.
gitu. Jadi Amazing Quantum itu dibangun berdasarkan ilmu magnet Rizki, ya, dipraktekkan sehari-hari dengan teori 4C. Apa itu 4C? C yang pertama itu adalah critical thinking. Ya. Kemudian C yang kedua itu adalah apa namanya? Saya kok nggak inget ya jadinya. Eh, ada yang bisa bantu saya? Critical thinking, kemudian creative thinking, ya, critical thinking, kemudian kreatif, ya, creative thinking, kemudian ketiga itu adalah apa namanya koreksi diri kita sendiri. Nah, C yang keempat itu adalah kolaborasi, ya, kolaborasi, kompetitif and kolaborasi. Jadi C itu adalah C yang pertama itu kritikal, kedua itu kreatif, ketiga itu adalah kompetitif, ya, keempat itu adalah kolaborasi, ya, collaboration. C yang pertama istighfar, ya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar, ya. C yang pertama itu adalah kita mengkritik diri kita sendiri. Jadi pembahasan kita hari ini itu adalah bukan untuk mengkritik siapapun, bukan untuk mengkritik pemerintah, bukan untuk mengkritik orang di luaran sana, ya, bukan untuk mengkritik PBB atau mengkritik fenomena apa namanya orang-orang yang keren di luar sana, bukan, ya. Tapi pembahasan ini adalah untuk apa? Untuk mengkritik diri kita sendiri. Siap, teman-teman? Coba saya tunggu teh ya, respon dari teman-teman. Kalau katakan siap, maka kita lanjut. Ya, ini agak agak gema karena memang ini ya. SBMR 14563 siapa nih? Boleh ditulis namanya. Alhamdulillah, Mbak Mila siap, Hilda siap, Bu Lina siap. Ya. Untuk mengkritik diri kita sendiri, ya, bukan untuk mengkritik orang lain, ya. Baik. SBMR 14563 boleh di rename ya biar kita bisa saling mendoakan. Siap untuk mengkritik diri sendiri. Dahsyat ya. Kalau kita berhasil mengkritik diri kita sendiri, sahabat semua, maka muncullah creative thinking. Ya. Kalau kita belum berhasil mengkritik diri kita sendiri, itu creative thinking itu tidak muncul, teman-teman. Ya. Maka penting bagi diri kita untuk pandai mengkritik diri kita sendiri, sahabat. Ya, oke. Bismillah. Ya, kritiknya dengan magnet Rizki itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi taubaholic, ya, dengan mengetuk dengan istighfar, kemudian mengubah gaya hidup kita menjadi pribadi yang kecanduan dengan taubat. Jadi apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka membuka perisai rezeki kita, ya, gitu. Nah itu kreatif thinkingnya. Nanti Allah yang akan kasih ilmunya, Allah yang akan kasih hikmahnya, Allah yang akan memberikan taufik kepada kita, Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita. Makanya 4C itu adalah, ya Allah, saya salah. Kita harus mengakui dulu nih, saya yang salah, ya, fenomena ini ya, gitu. Ampuni saya, gitu ya. Karena melalui ampunan Allah lah, semuanya akan terbuka, ya. Karena Allah cinta dengan pribadi yang suka beristighfar, ya. Karena melalui istighfar lah, ya, maka yang tadi saya bilang, tuh terbuka tuh rezeki itu bakal terbuka lebar, teman-teman ya. Rezeki kita itu bakal seperti air bah gitu. Maka ya pertama adalah kritikal, kedua baru kreatif, ya. Nah, yang ketiga kompetitif. Kompetitif dengan siapa? Kita tidak berkompetitif dengan orang lain. Kita berkompetitif dengan diri kita sendiri. Apa yang sedang dikompetitifkan?
adalah kita dengan membuka perisai rezeki kita terus-menerus. Ya. Kapan sih sebetulnya kita menemukan perisai rezeki kita? Ketika kita menemukan ketidaknyamanan, teman-teman. Ya. Kita kok ngobrol sama pasangan kok nggak nyaman ya? Ah, di situ berarti ada perisai rezeki kita tuh teman-teman ya. Maka yuk nanti sholat taubat ya gitu. Hari ini yang sudah sholat duha siapa coba katakan saya sholat duha. Kalau saya biasanya digabung. Sholat duha dan sholat taubat itu digabung teman-teman ya. Sholli sunat taubat wa duha gitu. Ya sebelumnya saya sudah bayangkan dulu tuh impian saya. Oh keren Bu Lina ya. Baik. Jadi kita berkompetitif dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain ya. Apalagi ada istilah dendam positif. Itu nggak ada ya. Kita di sini tidak berlaku ya di Amazing Quantum tidak berlaku dendam positif ya. Kemudian C yang keempat apa? Kolaboratif ya. Berkolaborasi dengan apa? Dengan lingkungan. Ya. Nah, saya Amazing Quantum berkolaborasi terus dengan Magnet Rizky. Teman-teman, yuk kita ramaikan terus ya kegiatan-kegiatan Magnet Rizky. Tadi pagi saya juga hadir di Zoom pagi ya. Kemudian nanti Pak Nas mengadakan camp offline, semisal mungkin teman-teman juga hadir gitu ya, supaya mendapatkan berkahnya, bertemu dengan gurunda langsung gitu ya, bertemu dengan guru-guru kita. Ya kalau para ulama dulu bikin apa hadis itu sana dia gitu kan. Sahabat itu bertemu langsung dengan Rasulullah ya. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, kita tidak bisa bertemu dengan para sahabat, maka kita terus bertemu dengan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah dan dengan para sahabat ya. Nah, semoga dari situlah energi kita terus bertautan ya. Jadi belajar itu jangan dari media sosial, jangan dari AI ya teman-teman ya. Cari guru supaya berkah. Karena kalau kita mau berbicara pinter, iblis itu adalah makhluk lebih pinter daripada Adam. Ya, iblis itu adalah eh, kalau kita bilang ahli ibadah, iblis itu adalah sebelumnya adalah ahli ibadah. Ya, tapi Allah mengetes. Apakah iblis yang katanya pinter ini? Apakah Ablasa yang katanya ahli ibadah ini masih taat kepadaku? Ya gitu. Kalau kita dites sama Allah dikasih bungkus permen, dikasih paradox of candy, ya gitu. Nah, Allah mau mengetes sejauh mana nih kita masih cinta dengan Allah, sejauh mana kita masih taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pertemuan ini pun itu dalam rangka membuka perisai rezeki kita. Ya. Saya pribadi terutama ya. Saya kayak yang katanya tadi saya bilang saya katanya Ria udah Bu Ria udah kemana-mana gitu ya. Terus apa nih manfaatnya untuk Indonesia ya? Saya dikasih kuliah gratis, pekerjaan gratis teman-teman sama negara ya. Orang-orang berjuang mendapatkan pekerjaan tersebut saya melenggang langsung masuk dan mendapatkan posisi paling enak, paling nyampan, duitnya banyak gitu ya. Terus apa manfaatnya untuk negara Indonesia? Apa manfaatnya untuk bangsa Indonesia? Kalau nggak ada manfaatnya, wah, percaya rezeki saya tebel banget ini. Gitu ya. Maka saya bikin tuh, saya bergabung dengan Magnet Rizky, saya bikin Amazing Quantum gitu ya. Gitu. Cita-cita saya itu adalah pengen banget membantu keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang berdaulat. Ya, itu berdaulatnya itu adalah pertama berdaulat dari segi ekonomi, ya kita harus menjadi keluarga yang berdaulat secara ekonomi. Ya. Maka Allah hadirkan Dinar Khairul Razikin. Impian saya pengen membantu membangun keluarga Indonesia yang berdaulat secara pendidikan, ya, secara akal pikiran, secara mindset, ya. Karena ternyata pendidikan di Indonesia itu bukan untuk membentuk pribadi yang bahagia. Pendidikan di Indonesia itu hanya untuk mengubah karakter,
Tapi karakter yang seperti apa kita nggak tahu ternyata. Ya, ternyata pendidikan Indonesia itu tujuannya adalah untuk mengubah perilaku. Perilaku yang seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, seharusnya kan perilaku yang semakin bahagia gitu ya gitu. Tapi ala kulihal kita tetap bersyukur tinggal di negara Indonesia ya. Indonesia itu kaya raya ya teman-teman. Negara Eropa untuk bangkit dari peradaban mereka butuh 200 tahun. Sedangkan Indonesia cukup 70 tahun Indonesia bisa bangkit membangun peradaban ya. Nah, tugas kita adalah melanjutkan peradaban tersebut. Oke. Nah, semoga dari Amazing Quantum inilah ya, teman-teman. Makanya saya serius nih ya. Ketika ada yang mau masuk room, mohon izin nih, saya tanya dulu ya, siapa? Saya nggak mau ada penyusup. Ya, saya nggak mau ada. Ya, sekarang kan semua serba terbuka ya, gitu. Jadi saya pengen kita tuh saling mengenal karena saya serius membangun peradaban. Jadi saya pengen teman-teman juga serius ya hadir di Amazing Quantum walaupun kita bertemunya banyak online ya melalui A Group, kemudian melalui Zoom gitu ya. Semoga nanti kita bisa bertemu offline. Kapan bisa bertemu offline dengan saya? Karena waktu saya semakin sibuk ya teman-teman, sahabatku semua, kita bisa bertemu di Camp Offline Magnet Rizky. Insya Allah nanti ada di bulan April. Semoga nanti kita bisa bertemu ya di Camp Offline Magnet Rizky bersama gurunda kita Pak Nasrullah. Ya. Nah, jadi apa tadi ya? Indonesia itu is the best. Nah, karena kita cinta dengan Indonesia, kita nggak mau nih fenomena yang terjadi di luar negeri ya fenomena yang oh ya bisa bertemu saya di SGS juga ya ya kita bisa ketemu offline di dua tempat oh tiga tempat STHMR ya seminar hybrid magnet Rizky atau di camp offline Pak Nasrullah ya atau di SGS yang menjadi anggota MRBA Magnet Rizky Business Academy nanti kita bisa ketemu offline ya setahun sekali momennya SGS. Semoga teman-teman bisa hadir di SGS ya. Kita ramaikan ya. Kita dengan energi berlian ya. Masya Allah. Nah, kemudian apa namanya? Karena kita cinta dengan Indonesia, kita tidak mau nih menyesal. Karena kalau penyesalan itu adanya di akhir, teman-teman ya. Kita nggak mau ya menjadi pribadi yang menyesal. Dengan adanya fenomena bungkus permen ya yang ada di Sumatera, Aceh ya. Kemudian kabarnya Papua juga merasakan ya. Kemudian nanti Kalimantan juga gitu, Jawa juga nanti gitu ya. Fenomenanya perkiraannya seperti itu ya sahabat semua. Kemudian ini data ya. Saya sedang tidak menakut-nakuti tapi saya sedang berbicara data ya. Data itu netral ya sifatnya. Dan saya pengen dari data ini kita belajar. Jadikan data ini sebagai literasi pendidikan kita. Ya. Jadikan data ini sebagai literasi kita bisa bertumbuh dia dari rumah. Ya. Eh, jadikan literasi data ini menjadi literasi kita untuk menjadi pribadi yang berdaulat secara pendidikan, menjadi pribadi yang berdaulat ya, secara mindset ya, pribadi yang karena pendidikan itu adalah mindset ya, membangun mindset gitu. Pribadi yang berdaulat secara ekonomi ya dan pribadi yang berdaulat secara kesehatan. Kita harus menjadi pribadi yang sehat tanpa BPJS. Ya, kita harus seperti itu ya. Karena BPJS itu sebetulnya mencekik pemerintah juga, teman-teman ya. Melalui BPJS hutang pemerintah menjadi membengkak. Terus siapa yang bayar? Yang bayar anak cucu kita nanti. Ya, ya Rabbi, kita punya hutang banyak nih kepada anak cucu kita. Makanya semoga melalui Amazing Quantum ini adalah ikhtiar saya ya untuk membangun keluarga Indonesia ya. Kenapa saya peduli dengan keluarga? Saya tanya ke teman-teman, siapa sih yang membangun keluarga? Kalau RT, RW, negara itu dibangun oleh negara, oleh 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 manusia. Ya. Tapi keluarga yang membangun bukan manusia. Siapa yang membangun keluarga? Yang membangun keluarga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gitu ya. Makanya ada ijab kabul tuh ya. Makanya apa namanya ada keluarga itu membangun keluarga itu adalah bukan seperti menemukan jodoh itu bukan seperti gonta-ganti sepatu. Ya, mana yang cocok ya. Fenomena sekarang terjadi banyak perceraian karena menganggap menikah itu seperti pakai sepatu. Ah, udah nggak cocok, ganti lagi. Ah, saya perlu sepatu yang high heel atau sepatu yang bisa naik gunung. Akhirnya ganti pasangan. Nah, untuk Milan Mindalik, jangan ya, jangan seperti itu ya, sahabat. Ya, gitu. Nanti kita membahas fenomena itu nanti lain lagi ya. Saya ingin membahas fenomena perang udara ya pagi ini. Dan kita lakukan ini karena kita cinta kepada negara kita ya, dan saya yakin negara kita Indonesia ini akan menjadi fenomena apa apa namanya 2045 Indonesia itu harus menjadi Indonesia emas ya, titiknya 2045 teman-teman ya. Jadi kita nggak main-main, perjuangan kita nggak main-main, perjuangan kita serius. 2045 itu adalah titik. Dari situ kita akan apakah 2045 itu apakah benar-benar menjadi Indonesia emas? Sekarang tahun berapa? 2026. Sebentar lagi teman-teman. 19 tahun lagi. Ya, itu. Nah, titiknya saya lihat ada di Magnet Rizky dan Dinar Khairul Razikin. Ya, itu. Itu dalam segi mindset dan keuangan. Dalam segi kesehatan nanti saya bahas di Zoom yang berbeda lagi ya, sahabat semua. Itu. Karena pendidikan, kesehatan, dan keuangan itu adalah kebutuhan pokok keluarga. Ya. Jadi kebutuhan pokok kita itu bukan hanya sandang, pangan, papan. Itu sudah lewat. Seharusnya kita itu sudah merdeka dengan kondisi tersebut. Dengan kondisi sandang, pangan, papan. Tapi fenomenanya tidak, teman-teman. Ya, gitu. Baik, perjuangan kita masih panjang ya. Kita semangat nih, teman-teman ya. Apa yang terjadi dengan fenomena perang udara? Karena ternyata udara nih, kalau teman-teman kita lihat ya, eh di tanah itu kan ya, sekarang tuh tanah banyak yang di kafling gitu ya, teman-teman ya. Bikin perumahan ya. Ternyata udara juga sekarang di kafling-kafling loh. Ya, di kafling-kafling ini punya negara ini gitu. Makanya kan kapan pengkaflingan itu terjadi? Sebetulnya sudah lama ya, PBB menerapkan adanya zona ekonomi eksklusif ya. Kemudian dari zona ekonomi eksklusif tersebut suatu apa? Jadi nggak boleh tuh kita melintasi suatu negara tanpa izin gitu ya. Semuanya harus diizin gitu ya. Jadi apa kayak Indonesia nih, Indonesia ini tidak hanya mencakup eh, apa namanya tanah, pulau-pulau, laut, tapi juga mencakup udara, sahabat semua ya. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kedaulatan udara kita? Itu mungkin kalau di rating itu masih satu mungkin ya teman-teman. Salah siapa? Salah saya ya, bukan salah pemerintah, salah saya. Salah saya. Yo, siap ya. Salah saya. Gitu ya. Gitu. Karena pembahasan ini mencakup pembahasan geopolitik, kemudian era postmodern dan keluarga. Gitu ya. Agak-agak serius ya. Ya karena saya pengen teman-teman tuh cerdas semuanya ya. Saya pengen teman-teman dari keluarga sekarang sudah Allah sudah membuka teknologi apapun ya. Jadi kesempatan sebetulnya tidak ada tuh, tidak ada krisis ekonomi, nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah alam sedang memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena dari setiap krisis itu akan muncul pejuang peradaban baru. Dari setiap krisis akan muncul orang-orang kaya baru. Dari setiap krisis akan muncul fenomena kehidupan baru. Nah, jadi apakah teman-teman menganggap ini adalah bencana atau kesempatan atau peluang? Nah, silakan teman-teman pilih ya.
Saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman, kira-kira teman-teman akan memilih ini sebagai yang kita bahas ini adalah sebuah kesempatan, peluang, ya, peluang kebaikan, ya, sebagai atau apa nih, ya? Sebagai insan MR, kita sudah berkomitmen bahwa kita adalah pejuang keajaiban dan kita ingin menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang, ya. Kita pengen menjadi jalan ya keajaiban dengan cara kita terus mengkritik diri kita sendiri dengan cara mempraktekkan 4C. Oke. Singkat cerita, apa sih geopolitik itu, Bu? Gitu ya. Ini versi saya ya, bukan versi para ahli ya. Itu. Geopolitik itu adalah eh, ajakan kita untuk melihat politik dari segi dunia secara keseluruhan. Ya, namanya juga ya geografi, geologi gitu ya. Itu berbicara mengenai dunia. Jadi kita melihat politik itu secara holistik, secara keseluruhan, keseluruhan. Tidak hanya melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, ya. Tidak hanya melihat ya ijazah palsu gitu ya, tidak hanya melihat itu ya. Atau tidak hanya melihat terjadi kemarin bencana alam itu karena keserakahan ini gitu kan. Tidak hanya melihat itu ya. Jadi kita melihat secara lebih luas ya. Dan saya lebih suka melihat geopolitik itu adalah cara memandang kita, bagaimana kita memuliakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena Islam itu adalah tadi saya bahas ya bahwa Islam itu adalah kecerdasan yang paling tinggi, teman-teman ya. Gitu. Iman Islam itu adalah kesempatan kita, kecerdasan kita. Pokoknya sesuatu hal kenikmatan yang luar biasa itu adalah kita memiliki iman Islam, sahabat semua ya. Nah, please pandang geopolitik ini dari segi magnet Rizki karena kita ingin memuliakan seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu magnet Rizki? Satu sama terhubung ya. Karena kita adalah satu sama terhubung. Kemudian postmodern. Apa itu postmodern? Postmodern itu adalah zaman setelah era modern. Ya, jadi halo teman-teman ya, bangun bangun bangun, wake up wake up wake up ya. Kita ini masuk ke era postmodern. Zaman modern itu udah lewat ya. Jadi kalau suatu pembangunan negara hanya atau suatu pembangunan wilayah hanya fokus membangun fisik ya, itu sudah lewat ya. Era postmodern itu mengajak kita untuk membangun SDM. Kita fokus ke SDM ya, memperbaiki spiritual kita, memperbaiki mental kita gitu ya. Dan sudah selayaknya seharusnya pendidikan kita itu kemarin itu ya kurikulumnya adalah menyiapkan SDM terbaik gitu. Tapi kodarullah kan belum gitu kan. Ya nggak apa-apa ya. Salah siapa? Salah saya gitu ya teman-teman ya. Salah saya. Ampuni saya ya Allah. Saya siap belajar ya Allah gitu ya. Gitu. Nah, era postmodern ini sayangnya era postmodern di era keterbukaan ini semakin jelas teman-teman ya. Ya, semakin jelas polarisasinya orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, gitu ya, gitu. Jadi ya inilah fenomena akhir zaman, teman-teman ya. Nah, kita pastinya memilih menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, yang mencintai Tuhan kita, gitu ya. Bukan menjadi pribadi agnostik. Nah, pribadi agnostik itu adalah orang yang nggak mau mengambil resiko. Ibarat kalau pemilihan tuh nggak mau milih tuh. Ayo, siapa kemarin yang nggak mau milih? Golput itu. Orang-orang yang golput itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak mau mengambil resiko. Padahal tidak mengambil resiko itu adalah berarti dia sudah menyerahkan diri terhadap resiko. Tidak ada istilah kita tidak bisa mengambil resiko. Yang ada kita itu harus berteman dengan resiko, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ngebahas resiko. Panjang nih kurikulumnya. Nah, jadi apa namanya fenomena
fenomena ini ya, postmodern ini sayangnya tidak semua orang tahu, gitu ya. Eh, Maka melalui Amazing Quantum ini semoga semakin banyak orang yang paham ya bahwa kita sudah hidup di era postmodern itu. Silakan teman-teman nanti sebarkan link YouTube-nya ya, sebarkan juga link WA grupnya ya, link Zoom-nya ya supaya banyak yang sadar bahwa kita ini sebetulnya sudah hidup di era postmodern. Udah ganti zaman ya, udah ganti zaman ya. Ya. Nah, kemudian apa? Pembahasan yang selanjutnya adalah keluarga. Kenapa keluarga yang tadi sudah saya bahas ya, bahwa keluarga itu kita perlu serius membangun keluarga. Ya, sayangnya banyak orang yang belum serius membangun keluarga ya. Membangun keluarga tuh pengennya hanya ya dia pikir ya seperti di film-film Hollywood ya, dongeng-dongeng tentang Cinderella gitu ya atau Snow White ya dengan laki-laki pilihannya dengan kemudian nanti hidupnya bahagia terus-menerus gitu ya. Tidak, teman-teman ya, membangun keluarga itu sama seperti kita melaksanakan sholat. Sholat yang panjang itu adalah membangun keluarga ya. Sama seperti kita puasa ya. Karena ibadah keluarga itu adalah ibadah yang paling panjang gitu ya. Jadi perlu pengendalian diri yang kuat, perlu pengelolaan hawa nafsu yang keren, gitu ya. Nah, baik. Makanya intinya untuk kita bisa peduli dengan era postmodern, kita harus memperbaiki keluarga kita dulu, ya. Kalau kita mau peduli dengan geopolitik, ya, kita harus memperbaiki keluarga kita dulu, gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Baik. Fenomena alam apa? Ya. Tanggal 31 Desember, langit Aceh Jaya Pidie dibelah oleh cahaya biru plasma sepanjang 5 kilometer melayang senyap selama 8 menit. Ya. Bayangkan ini adalah seorang ibu ya, emak-emak nih ya, saya yang lagi bercerita nih ya ke teman-teman. Gitu. Karena ini masih eh apa namanya, bukan pakai ilmu yang mana dalilnya gitu ya atau mana hasil sainsnya gitu. Tidak ya. Kita menggunakan bukan cocok logi. Saya juga tidak setuju dengan fenomena apa namanya? Apa sih namanya teh? Hmm. Pokoknya dalam hidup itu ibarat kita sedang berjalan, teman-teman ya. Kita sedang melakukan perjalanan ya. Anggap di padang di gunung ya. Kita sedang melakukan perjalanan mendaki gunung. Teman-teman pernah kan mendaki gunung? Nah, ketika teman-teman mendaki gunung, ada tiga fenomena. Fenomena kelompok orang. Orang yang pertama itu adalah orang yang ikuti saja, udah ada jalan setapaknya gitu loh. Kita ikuti saja langkah ini, yang penting kita nyampe. Ya, itu fenomena orang pertama. Fenomena orang kedua itu adalah orang yang berani membuka jalan setapak untuk orang-orang yang membutuhkan selanjutnya. Bukankah jalan setapak itu sebelumnya ada orang yang membangun, teman-teman? Bukankah jalan setapak menuju puncak gunung itu adalah ada sekelompok orang yang berjuang keras, membabat hutan, ya, mem, meratakan alang-alang supaya orang-orang selanjutnya itu adalah apa namanya bisa berjalan enak melalui jalan setapak tersebut. Ada orang-orang yang berjuang seperti itu. Nah, kita insya Allah adalah tipe orang yang kedua. Ya. Tipe orang yang kedua. Melalui magnet rizki, ya, melalui dinar khairul razikin, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Pak Nasrullah dan melalui CTMR ya, melalui Amazing Quantum kita diajak untuk menjadi orang kelompok kedua. Ya, bukan orang yang eh, apa namanya? Terima jadi ya, tapi kita adalah orang yang berani mengambil resiko, membuka jalan setapak ya, membuka alang-alang, membuka hutan untuk membuka jalan setapak supaya menjadi jalan keajaiban untuk orang-orang selanjutnya.
ya, untuk orang banyak. Ya. Atau ada lagi nih orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu ada lebih ekstrim lagi nih teman-teman. Yaitu adalah orang-orang yang tidak hanya membabat membabat ini ya, membabat hutan, tidak hanya membabat alang-alang ya, tapi orang-orang yang berani mati. Orang-orang yang berani mati masuk ke hutan, padahal di hutan itu bisa jadi ada macan, ya. Dia bisa dimakan oleh macan. Dia nggak punya, makanya kalau sekarang alhamdulillah ada teknologi drone gitu ya, kita bisa pantau tersebut. Kemudian HP juga semakin canggih gitu kan, itu. Kalau orang-orang zaman dulu itu orang-orang yang apa namanya, berani membabat hutan ya, berani melawan penjajah gitu kan, itu seperti para pahlawan kita gitu ya, gitu. Makanya di Quran surat Al-Waqiah ada tiga orang ya, itu adalah as-sabiqunal awwalun, kemudian kelompok kanan dan kelompok kiri. Insya Allah yang ya semoga kita bukan kelompok kiri, nah untuk bilang mindalik ya. Makanya kalau kita mau jadi kelompok kanan, kita harus berani menjadi orang yang kedua ya. Jangan terima enaknya aja. Kalau saya begitu ya teman-teman ya gitu. Karena Allah itu senang dengan pribadi muhsinin, suka dengan pribadi mukhlisin. Apa bedanya muhsin dan muhsinin? Apa bedanya apa bedanya soleh dan muslih? Ya. Orang yang soleh itu adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Ya udah, yang penting bukan saya, biarin aja orang-orang jahat. Yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan anak-anak saya. Gitu ya. Itu orang-orang yang soleh. Ya. Dia menjaga akhlaknya supaya apa namanya, terhindar dari dosa gitu ya. Bagus nggak? Bagus ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Itu adalah, teman-teman masih ingat ya, perbedaan antara akhlak dan adab ya. Kita sedang membangun peradaban gitu ya. Nah, orang-orang yang tadi itu, orang-orang soleh itu adalah orang-orang pribadi yang pertama tadi, yang senang dengan ya udah yang pasti-pasti aja, melewati ini ya, jalan setapak tadi. Nyampe kok, tenang aja, kita bakal nyampe dan selamat gitu kan, gitu. Cuma pertanyaannya, ternyata kita tidak hanya butuh jalan setapak, kita perlu jalan yang lebih lebar lagi, teman-teman. Karena di belakang kita banyak orang yang perlu kita tolong. Kalau jalannya cuma jalan setapak, aduh bisa rebutan, gitu kan. Jadi kita perlu jalan yang lebih lebar. Maka Allah angkat tuh pribadi muslih. Pribadi muslih itu siapa? Orang-orang yang ingin mensolehkan orang banyak. Ya. Pengen ngajak orang untuk eh, menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Gitu. Pribadi muhsinin itu adalah orang-orang yang pengen terus berbuat kebaikan. Orang-orang pribadi plus 6 plus 7 plus 8. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kembali fenomena alam ini ya, yang tadi saya bilang tadi ya, dengan adanya zona ekonomi eksklusif gitu ya. Kedaulatan kita itu tidak hanya tanah, laut, tapi udara ya. Tapi nyatanya kita belum nyampe ke sana ilmunya ya. Akhirnya salah siapa? Salah saya gitu ya. Gitu. Nah, ini langit Widye dibelah oleh cahaya biru, plasma sepanjang 5 kilometer melayang senyap selama 8 menit. Apa yang terjadi? Teman-teman pernah dengar ada kapal Amerika ya, kapal Paman Sam masuk wilayah Indonesia melalui perairan Aceh. Dan itu bukan kapal biasa, bukan kapal nelayan biasa, tapi kapal perang. Ya. Kemudian fenomena yang orang-orang, saya pun sudah pernah melihat sendiri ya, ada orang-orang Chinese ya, yang mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Saya pernah ke luar negeri, saya pernah ke Amerika. Kita tuh tidak dihargai loh di sana, gitu loh. Tapi kok orang luar negeri masuk Indonesia enak-enak aja ya. Itu waktu itu saya lagi mau transit ke Makassar, gitu ya, di Balikpapan. Oh, gitu. Kemudian waktu itu saya mau lanjut ke Papua, saya transit di Makassar. Ya, saya lihat, mereka pada mau ke Morowali ya. Uh,
Sulawesi, halo Sulawesi ya, pokoknya oh keren banget ya. Dan salam satu sama terhubung. Nah, baik. eh ini fenomena ini bukan fenomena alam, tapi fenomena buatan ya. Jadi intinya sedang kita memang sedang ditarget ya. Gitu. Jadi ditarget oleh siapa? Ya, kita tahu ya, teman-teman gitu ya, gitu. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa dunia ini memang harus sudah kekurangan oksigen dengan alasan seperti itu. Dunia ini sudah terlalu dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Dunia ini mereka ingin dunia ini dijadikan sebagai kerajaan mereka, gitu lah, gitu. Dan itu fenomena itu nyata, ya. Tapi mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Maka pandai-pandailah mengkritik diri kita sendiri, ya. Karena pandai-pandailah membuka perisai rezeki kita. Ya, nanti kalau teman-teman terus membuka perisai rezeki, nanti teman-teman, Masya Allah, bakal ajaib. Ya, di situ semoga pertolongan Allah datang kepada kita. Ya. Nah, jadi intinya di Aceh itu sumber daya alamnya luar biasa dan belum terbuka. Belum terbuka, ya. Kalau yang lain kan sudah ketahuan tuh sumber daya alamnya gitu kan. Apa namanya? Berapa kadar minyaknya gitu nih. Tapi Aceh belum terbuka. Belum terbuka oleh umum gitu ya. Belum terbuka oleh dunia. Allah menjaganya gitu. Dan kita harus makanya kita harus bersatu ya teman-teman gitu. Baik, ini sampai mereka itu ya ada isu depopulasi ya depopulasi. Jadi sebetulnya kita itu berhadapan dengan elit global dan elit lokal. Kira-kira begitulah ya gitu. Nah, tapi bukan mereka musuh kita. Musuh kita adalah hawa nafsu di dalam diri kita kayak sendiri ya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Dan Aceh tidak sendirian, Indonesia tidak sendirian ya. Selain Aceh ada Kalimantan, Papua pastinya gitu ya. Dengan kemudian Jawa gitu ya. Dan memang kita ini hidup di akhir zaman ini ya seperti ini. Tidak ada tempat berlindung ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka memang kita sedang terus dilatih untuk Allah lah tempat berlindung kita. Ya. Allah sedang melatih diri kita. Ya, makanya istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya. Dan fenomena Indonesia yang diawali dari Palestina, ya. Palestina itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi di negara manapun. Ya, depopulasi di Palestina. Palestina itu seperti laboratorium mini mereka, ya, untuk melakukan penelitian berbagai macam untuk oh katanya pejuang peradaban gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ngelihat nanti ada penemuan dunia kedokteran gitu kan di dalam kulit. Nah, itu kulitnya bisa jadi dari kulit em, orang-orang yang syahid di Palestina gitu ya. Karena eh, dengan kematian bangsa Palestina, Gaza, spesial di Gaza, itu mereka seperti menemukan harta karun berlimpah untuk meneliti tubuh manusia. Allah ya Rabbi ya. Makanya kita perlu peduli ya dengan Palestina. Palestina itu bukan isu agama tapi isu kemanusiaan ya. Dan kejadian di Palestina terjadi juga baru-baru ini di Venezuela ya. Kedaulatan negara tercoreng, PBB tercoreng oleh ya lagi-lagi Paman Sam ya teman-teman ya. Presiden Venezuela tiba-tiba ditangkap ya. Suami istrinya malam-malam ditangkap gitu. Ya, kemudian ditangkap dan digiring gitu. Dibawa ke Amerika, ke New York dalam kondisi mata tertutup dan ini. Mungkin kejadian ini sudah lama terjadi ya fenomena ini sudah lama terjadi. Sudah lama sekali bisa jadi seratusan tahun yang lalu sudah terjadi gitu ya fenomena seperti ini. Tapi eh,
dengan adanya teknologi, dengan adanya informasi, sekarang bisa semuanya orang bisa tahu, gitu ya, itu. Nah, apa yang terjadi di Venezuela itu sebetulnya adalah yang sedang terjadi di Irak ya, teman-teman. Irak ini adalah dulu itu adalah apa namanya teh negara, aduh ya Allahu Akbar. Jadi Irak itu adalah negara yang paling berdaulat ya. Di Irak itu adalah banyak perpustakaan Islam di situ. Habasyah, Abbasiyah ya, kemudian jadi banyak sekali ya, bisa dibilang Barat itu banyak belajar dari Irak sebetulnya. Bukan banyak belajar lagi ya. Ulama mengatakan nyusu, teman-teman. Nyusu. Mereka numpang hidup ya di Irak, kemudian cari ilmu di Irak ya. Kemudian mereka pada saat itu Barat sedang dalam kondisi gelap ya, gelap gulita, zaman kegelapan ya. Kemudian kemudian mereka mengaku zaman Renaissance, zaman kehidupan. Nah, itu mereka banyak belajar di Irak gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya eh, negara itu sebetulnya dijajah oleh dolar ya, teman-teman ya gitu. Apa namanya? Irak pada saat itu mata uangnya lebih tinggi dibanding dolar. Nah, maka dihancurkanlah Irak. Ya. Kemudian di Irak juga banyak minyak, ya. Selain minyak juga dolar, gitu ya. Jadi mereka nggak suka nih. Harusnya tuh dolar itu adalah mata uang yang dipakai untuk seluruh negara, gitu. Jadi ya singkat cerita, yaitu fenomena Irak, Palestina, kemudian di Venezuela, kemudian di Vietnam, kemudian di Nepal ya gitu, pokoknya wah luar biasa. Semoga Indonesia aman nyaman saja ya teman-teman ya gitu. Love you Indonesia gitu ya. Ini pada dasarnya ada sekelompok orang yang serakah ya, ingin menguasai dunia ya, dunia. Jadi pengennya dunia itu dikuasai oleh mereka. Apa peran negara? Negara itu hanya menjadi bonekanya mereka. Pengennya seperti itu ya gitu. Nah, kembali wa makaru wa makarullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi mereka itu setiap negara itu diperlakukan berbeda-beda ya. Ada dulu kalau itu dulu tuh ada fenomena carrot and stick and carrot gitu ya. Kalau masih bisa diajak kerjasama, maka dikasih carrot gitu. Tapi kalau nggak bisa diajak kerjasama, dipukullah pakai stick gitu. Nah, ini terjadi di UEA ya, di Dubai itu dengan negara-negara yang ini negara-negara maju, dan bisa jadi juga terjadi di Indonesia ya. Teman-teman perhatikan nggak? Kita ini kalau siang panas ya, ntar tiba-tiba hujan gitu. Nah, ternyata itu adalah rekayasa udara. Nah, jadi ada di sini nih di sini nih disuntik ya, disuntik kimia, ditembakkan kimia. Nah, kemudian gimana caranya hujannya itu tidak menyentuh di sini, tapi menyentuh di negara-negara gitu. Ada lagi fenomena, teman-teman pernah lihat dulu waktu kita kecil, pernah lihat ya, ada pesawat terus buntutnya ada warna-warni gitu ya. Dulu kita seneng ya, ada pesawat buntutnya warna-warni gitu kan. Ah, itu kita pikir itu pesawat jet gitu ya. Padahal pesawat jet itu tinggi banget teman-teman. Kalau pesawat jet terbang itu nggak akan kelihatan gitu loh. Itu ternyata itu adalah kimia, kimia yang sedang disemprotkan di udara. Ya. Entah yang disemprotkan itu adalah untuk penyakit, ah, tapi ternyata ada yang mengatakan juga yang disemprot itu adalah, ini para ahli ya yang mengatakan kimia yang disemprot itu untuk melembekkan tanah-tanah di sekitarnya. Gitu. Nah, ini yang terjadi ya setelah hutan, pemimpin kita terjebak ya, terjebak oleh
-4, apa -3 itu keserakahan ya teman-teman. Makanya alhamdulillah kita mengenal magnet rizki ya, kita naudzubillah min dzalik ya, kita semoga terbebas dari penyakit -3 ya teman-teman. Pemerintah dan para penguasa kita terjebak dengan eh, apa namanya, kebun sawit ya. Akhirnya hutan yang tadinya rapat ya, tutupnya rapat, pohon dengan pohon-pohon ya, kemudian tanahnya juga rapat gitu ya, dengan akar dijaga ya, hutan lindung loh Sumatera itu ya, kemudian dibuka menjadi kebun sawit yang akhirnya jarak antar pohon sawit itu kan jauh-jauh ya teman-teman, kemudian tanahnya jadi terbuka gitu ya, selain selain akar sawit yang kurang eh, mendukung untuk menahan menahan tanah ya di tanah Sumatera ya, juga tanah di daerah Sumatera itu dibikin gembur melalui apa? Ya ini, melalui operasi pembajakan langit. Oh, ya. Ini jadi di Dubai itu terjadi juga di Indonesia. Ini disebutnya teknologi ionisasi ya. Jadi akhirnya terbuka tuh. Ya kan terbuka, akhirnya tanahnya gembur. Nah, kalau kemudian tanah gembur, ya udah disiram hujan aja tuh. Akhirnya longsor. Itu yang terjadi, teman-teman. Semoga Allah ampuni kita semua ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya semua. Saya siap belajar ya Allah. Ya. Semoga Allah ampuni para pemimpin kita ya teman-teman. Tidak ada orang yang kita benci. Tidak ada. Kita sayang kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah, surga Rasulullah. Ya. Maka tidak ada rasa benci, tidak ada rasa. Kalaupun ada rasa sedih ya, -1, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa marah. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Ya. Ayo kita akui saya salah, ampuni saya siap belajar. Di mana Bun? Salah saya di mana? Terus saya belajarnya harus bagaimana? Nah, di Magnet Rizki Amazing Quantum, insya Allah kita belajar ya, untuk kita menjadi keluarga yang berdaulat tadi ya teman-teman ya. Nah, ini disebutnya perang tanpa mesiu, rebutan air dan cuaca. Ya. Ini tapi Indonesia tidak hanya rebutan air dan cuaca, tapi rebutan sumber daya alam. Ya, teman-teman ingat nggak film Hollywood yang terakhir yang tentang apa namanya The Last Warrior ya, tentang apa namanya yang Chrome yang apa kekayaan alam apa sih warnanya biru itu loh. Aduh, Allah Akbar, saya nggak ingat ya. Ivan Gunawan itu ternyata merancang merancang ininya baju-bajunya, baju-baju para para pahlawan tersebut. Warnanya biru itu loh, itu. Dan itu ada di Indonesia. Itu bukan fiksi ya. Bagi saya Hollywood itu adalah lagi-lagi adalah laboratorium mereka. Ya. Palestine itu adalah laboratorium nyata mereka, kehidupan, dan Hollywood itu adalah laboratorium fiksi. Ya, jadi sebelum dijadikan non fiksi, nyata mereka bikin dulu laboratorium melalui film-film di Hollywood. Nah, pertanyaannya di mana laboratorium kita? Kenapa kita tidak punya laboratorium juga? Gitu ya. Karena laboratorium itu penting, teman-teman ya. Untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu laboratorium gitu. Kita perlu apa namanya? Penelitian gitu ya untuk bisa menjadi nyata. Mereka menjalankannya itu begitu rapih gitu ya. Sedangkan kita tidak rapi ya. Makanya semoga satu sama terhubung. Melalui satu sama terhubung ini barisan kita nanti menjadi lebih rapi lagi ya. Kita menjadi kompak, solid ya. Kemudian kita juga terus memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi laboratorium kita di mana? Laboratorium kita itu ada di keluarga kita, ya, Eh, ada di eh, lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita. Dan termasuk pembahasan kita, ini kita sedang membahas laboratorium kita. Kalau kita
nggak perlu repot-repot ya. Pokoknya Siapanya? kalau kita caranya adalah dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara buka perisai ya. Pokoknya terus menerus teman-teman buka perisai lagi, buka perisai lagi. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Dari situlah kita sedang terus dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di sini siapa yang siap naik level? Katakan saya. Coba tulis di chat ya, gitu. Kalau kita mau naik level, kita harus berani buka perisai. Ya, kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Ya, kita harus berani membuka menjadi kreatif, pribadi yang kreatif ya, orang-orang yang nomor dua tadi ya, Masya Allah. Terima kasih ya Bunda Lina, Bunda Hilda gitu. Nah, jadi kuncinya adalah critical thinking, maka Allah akan membentuk kita menjadi pribadi yang kreatif. Ya. Kemudian kita terus berkompetitif dengan diri kita yang kemarin, insya Allah hari ini kita menjadi lebih baik dari kemarin. Makanya setiap pagi kan kita bangun tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu kan. Itu. Ya Allah, saya bangkit dengan kata Alhamdulillah. Saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Allah. Gitu ya, gitu. Tolong bimbing saya ya Allah. Tolong bimbing saya ya Allah. Gitu kan. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Gitu ya. Nah, kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Tuh, nah ini. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Yuk kita pelajari di kisah Al-Kahfi dan kisah Nabi Yusuf. Ya. Ingat, tadi keluarga kita harus menjadi keluarga yang berdaulat. Berdaulat secara pendidikan, ya, karena kita sedang membangun SDM. Berdaulat secara pola pikir. Berdaulat secara mindset. Gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang berdaulat secara keuangan, pribadi yang berdaulat secara kesehatan. Ya. Nah, pribadi yang berdaulat secara keuangan, ini di Quran Surat Al-Kahfi, teman-teman masih ingat cerita Al-Kahfi? Ya, tentang 7 pemuda Al-Kahfi yang diistirahatkan sama Allah ratusan tahun. Ya, apa mata uang mereka? Mata uang mereka adalah emas. Ya. Kemudian teman-teman masih ingat kisah Nabi Yusuf? Ya, kisah Nabi Yusuf melalui intuisinya, ya, intuisi ya, melalui mimpinya, ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Budiman. Saya siap naik level. Insya Allah semua teman-teman harus siap naik level ya. Eh, apa namanya? Melalui kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf seorang yang soleh ya. Dari kisah Nabi Yusuf itu kita bisa belajar. Oh ternyata dalam satu keluarga itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat ya Bun. Ternyata itu qadarullah ya Bun. Iya ya sudah terima saja. Katakan ya Allah saya salah. Ampuni saya belajar gitu ya. Bukan hanya perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pola pikir. Bahkan ada yang berniat tidak baik terhadap kita. Itu terjadi di Nabi Yusuf dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Itu bercerita tentang keluarga, teman-teman. Jadi kita, ketika kita sedang ada konflik itu manajemen konflik ya. Konflik itu bukan berarti tidak baik ya. Nanti kita kapan-kapan lagi nih belajar manajemen konflik gitu ya. Jadi panjang nih ya materi kurikulum Amazing Quantum ini ya, teman-teman. Ayo serius ya. Kita membangun peradaban. Jadi Allah bercerita tentang konflik keluarga dalam kisah Nabi Yusuf. Ya. Allah berikan paradox of candy kepada Nabi Yusuf. Allah berikan detox rezeki kepada Nabi Yusuf. Ya. Kemudian akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf diangkat menjadi orang penting di suatu kerajaan. Melalui apa? Melalui penjara dulu. Ya. Belum selesai detox rezekinya. Allah ya Rabbi. Ya. Melalui penjara. Terus di penjara beliau bermimpi ya mengenai 7 ya yang apa 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk gitu kan. Artinya kita harus siap-siap dengan 7 tahun ke depan. Dan ini terjadi dengan diri kita. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah untuk kita praktekkan. Ya. Nah, melalui magnet rezeki makanya MR itu harus kita praktekkan. Bagaimana kita mempraktekkan
cerita-cerita di Al-Quran teman-teman. Ya dengan cara tadi buka perisai terus, istighfar terus, menjadi pribadi taubat-holik terus teman-teman. Gitu ya. Karena kita ini pada dasarnya adalah makhluk yang diselimuti oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini membatasi pandangan kita. Gitu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah berikan taufik hidayahmu ya Allah. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini ya Allah? Jangan biarkan hamba dikuasai oleh hawa nafsu hamba ya Allah. Berikan petunjuk dan hidayahmu ya Allah. Apa hikmah dari cerita ini? Gitu ya teman-teman. Jadi sekarang ini adalah kita disuruh prihatin teman. Sejak puluhan tahun yang lalu, ya, orang-orang MH Ainun Najib ya atau para ulama mengatakan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Terus ada orang yang mengatakan, dari dulu bilang eh, dunia sedang tidak baik-baik saja. Buktinya kita sekarang baik-baik saja. Apa yang tidak baik? Itu kan gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, teman. Dan itu bisa jadi terjadi di dalam diri kita sendiri. Itu adalah orang-orang yang hanya melihat dirinya sendiri, tidak melihat kebutuhan orang lain. Gitu. Mungkin itu bisa jadi terjadi sampai akhirnya Allah berikan paradox of candy, kondisi yang tidak nyaman atau detox rezeki kepada orang tersebut, baru orang itu sadar bahwa oh iya ya, benar ya, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Dan itu sebetulnya di Al-Quran juga sudah diceritakan. Orang-orang Yahudi itu rata-rata seperti itu, teman-teman. Ya, ketika Nabi Musa mengajak ya kita untuk menjadi lebih baik lagi. Udah deh Musa, kamu aja lah. Kita mah begini aja gitu kan. Kamu aja ke sana yang ini apa namanya, padahal Yahudi itu sudah diselamatkan dari Firaun gitu ya. Malah minta macam-macam gitu. Udah nggak mau bergerak, nggak mau membantu ya Musa, tapi mintanya macam-macam di Quran surat Al-Baqarah, minta bawang putih, minta bumbu-bumbuan. Gitu. Lucu ya, lucu. Dan itu bisa terjadi di kita. Maka katakan, lingkungan itu adalah cermin ajaib untuk kita. Apa yang terjadi di luar, takdir Allah yang terjadi di luar itu adalah cermin ajaib untuk diri kita. Untuk memperbaiki diri kita. Maka perbanyak istighfar, ya Allah. Saya salah, ampun saya siap belajar. Mudah? Gak mudah. Kadang istighfar itu sambil nangis, teman-teman. Istighfar itu sambil Allah Akbar, nahan sesak di dada, gitu ya, gitu. Tapi itu tetap harus kita lakukan. Ya. Nah itu. Dan Nabi Yusuf itu nggak selesai sampai di situ ya. Setelah dia diangkat menjadi orang penting, dia diuji lagi ya dengan fenomena tante girang. Ada tante girang yang naksir sama Nabi Yusuf gitu ya. Kemudian difitnah. Tante girang ini nggak terima tuh ya. Enak aja. Kok saya doang yang digosipin? Oh, maka dipanggillah para sosialita gitu kan. Ibu-ibu sosialita yang lain ya di zaman itu ya. Ayo kumpul gitu. Waalaikumsalam. Bentar, bentar ya Bu. Bentar ya Bu. Ada tamu. Bentar ya saya. Ya, saya ini dulu. Ipi, Pi. Ya bentar ya Bu, saya lagi ngezoom bentar Bu. Bentar ya Bu, saya
Maaf ya, ada iklan dulu. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Nah, kemudian ini kenapa disebut di situ ya di Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu disebut uang. Kita ini selama ini tadi saya mengatakan kita perlu menjadi pribadi yang berdaulat ya. Berdaulat secara ekonomi ya. Selama ini kita ini dijajah oleh inflasi, teman-teman ya. Kita dijajah oleh inflasi. Dan pesan dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Kahfi, ya, uang itu haruslah berumur panjang, uang itu punya tujuan yang baik, dan uang itu untuk penyelamatan. Gitu ya. Maka teman-teman carilah penyimpanan uang. Uang itu ada sebagai alat tukar, ada sebagai alat simpan. Gitu. Carilah penyimpanan uang yang bisa berumur panjang, mempunyai tujuan baik, dan bisa menyelamatkan keluarga kita. Gitu ya. Kemudian pesan di Al-Kahfi selanjutnya, kenapa Nabi menyuruh kita membaca Al-Kahfi? Karena di akhir zaman fungsi penyelamatan umat ada pada emas dan dinar, teman-teman. Ya, jadi apa namanya? a- Perintah perintah Allah dan Rasulullah bahwa di akhir zaman kita banyak membaca Al-Kahfi itu ternyata yaitu kita harus mempraktekkan, teman-teman, mempraktekkan ya. Semoga teman-teman dimudahkan ya. Dan saya sedang berjuang di sini ya. Jadilah berdaulat keuangan. Emas adalah uang Tuhan. Dinar adalah satuan yang dirumuskan. Kok ini ya? Bentar. Itu. Jadi emas adalah uang Tuhan dan dinar adalah satuan yang dirumuskan oleh Nabi. Jadi penting banget memiliki emas dinar ya teman-teman. Bukan karena saya sedang jualan dinar, bukan, bukan ya. Demi Allah, saya ingin sekali membangun peradaban karena untuk membangun peradaban tadi kita jangan sampai menjadi pribadi yang panjang angan-angan ya. Kok apa bedanya membangun impian dengan panjang angan-angan? Panjang angan-angan itu hanya membangun impian tapi tidak dibangun caranya. Tidak dibangun bagaimana caranya, alatnya seperti apa. Kita perlu alat untuk membangun impian kita. Kita perlu alat untuk membangun keluarga yang berdaulat secara keuangan, teman-teman. Dan Masya Allah, emas dinar itu adalah solusinya. Emas adalah uang Tuhan, dinar adalah satuan yang dirumuskan oleh Nabi. Ya. Dan saya sedang melakukan edukasi, ya itu. Karena ini adalah pendidikan yang harus dipraktek, bukan hanya teori, teori, ya, tapi praktek. Sebetulnya, kapan sih eh, kan kita tadi pengen ya untuk manusia itu ternyata nanti di era postmodern, bukan nanti sekarang manusia itu nanti terbagi dua, ya, bisa dibilang tiga. Ada manusia yang tidak percaya dengan Tuhan dan manusia yang percaya dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah itu ada orang yang tidak mau mengambil resiko, ya percaya sama Tuhan sih, tapi nggak mau ibadah. Percaya sama Tuhan sih, nanti kalau meninggal dia akan menyebut nama Tuhan juga gitu. Tapi Tuhan yang siapa dia juga yang mana ya, gitu kan? Tapi nggak mau melakukan perintahnya gitu loh. Ya udah saya percaya sama Tuhan aja gitu, tapi nggak mau ya. Itu namanya agnostik, teman-teman ya gitu. Toh Tuhan nggak disebutkan di ilmu pengetahuan nggak pernah tuh ngebahas masalah Tuhan gitu. Gitu. Karena ya tuh ilmu pengetahuan itu adalah menginduk kepada Tuhan gitu ya. Jadi dan kapan sebetulnya kalau kita pengen dunia kita tadi kita ngebahas geopolitik ya. Kalau kita pengen Indonesia menjadi jaya, kalau kita pengen dunia itu menjadi jaya ya. Jadi dunia itu kita tidak bisa memperbaiki seluruh dunia, tapi kita bisa peduli dengan negara kita, Indonesia. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki negara kita, tapi kita bisa memperbaiki keluarga kita. Maka pedulilah dengan keluarga kita. Kita tidak bisa memperbaiki, belum mampu pun memperbaiki keluarga kita, maka kita perlu komunitas, teman-teman. Gitu ya. Kita belum mampu memperbaiki keluarga kita, maka yuk kita perbaiki diri kita sendiri. Ya. Nah,
kapan nih kita ini benar-benar kaya, benar-benar Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, itu adalah pada saat eh, para sahabat. Ya, Rasulullah, para sahabat itu adalah manusia didikan Rasulullah dan itu berhasil. Dan kita lihat berapa dinar yang dimiliki oleh Utsman bin Affan? 200.000 dinar. Berapa dinar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? 100.000 dinar. Berapa dinar yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf? Berapa dinar yang dimiliki oleh Zubair bin Awam? Itu ya. Berapa dinar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Jadi kalau kita memiliki dinar saat ini, itu tujuannya bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Tapi kita sedang menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah. Ya, minimal kita pengen seperti orang-orang terdahulu, para sahabat terdahulu, ya, yang kembali ke dinar. Ya, maka panutan kita adalah Allah, Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat dan para ulama yang mengikuti berada di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan teman-teman nanti mencari datanya atau bisa juga menyimak lagi YouTube saya sebelumnya. Ya, jadi ini berbicara tentang siapa? Fenomena ini berbicara tentang siapa? Apakah geopolitik itu berbicara tentang dunia? Tidak. Dunia itu adalah cermin ajaib untuk kita. Ya. Semoga Allah ampuni saya salah, ampuni saya siap belajar. Apakah berbicara dengan Indonesia? Betul. Kita peduli dengan Indonesia. Lalu bagaimana cara memperbaiki Indonesia? Di mana peran kita? Ya. Di mana peran kita? Dan siapa orang yang paling dekat dengan kita? Yaitu saya. Ya. Maka siapa yang perlu diperbaiki? Itu adalah saya. Apakah kita perlu menunggu sampai kejadian yang tidak enak di Venezuela, kemudian di Aceh melebar kemana-mana, ya, naudzubillah min dzalik, ya Allahu Akbar. Kemudian terjadi di Vietnam, di Irak, di Palestina, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Maka kita harus menjadi pribadi yang berdaulat. Kita menjadi keluarga yang berdaulat secara pendidikan, secara pola pikir, berdaulat juga secara ekonomi. Ya. Nanti berdaulat juga secara kesehatan. Kita harus menjadi pribadi yang sehat tanpa perlu BPJS, teman-teman ya. Itu. Maka yuk teman-teman nggak perlu menunggu ya. Gunakan kesempatan ini untuk kita terus memperbaiki diri kita. Ya. Karena kalau kesempatan ini kita gunakan, semoga ini menjadi peluang kebaikan kita, peluang keajaiban kita, teman-teman ya. Itu saja dari saya, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Saya ingin sharing peluang keajaiban ya kepada teman-teman semuanya. Izin saya share dulu lagi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya mau menyetel lagi. Ilmu magnet rezeki tersulam di dada dengan doa. Hatiku tenang karena percaya cintamu nyata. Semoga ini menjadi Getaran ayat Al-Quran menggema, menyentuh jiwa di tiap persoalan, menjadi cahaya di langkah-langkahku, menuntun hati pulang padamu. Ya Allah, di setiap sujud ku temukan arah, dalam heningku dengar ayat-ayatmu, air mata jadi saksi cintaku. Kau peluk hatiku yang lemah.
Ku tanam makna di setiap sujud. Salat jadi rumah teduh dan hangat. Cintamu jadi Semua yang imam terjadi di luar sejati, itu adalah menuntun takdir terbaik dari langkah, Allah. menembus Semuanya sudah baik. langit Nah, tinggi. Ya jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya. Allah, di Ya, setiap dengan sujud istighfar. ku temukan arah. Dalam heningku dengar Terima ayat-ayatmu, kasih Bunda air Ella. mata jadi Semangat, semangat saksi ya. Semoga kita bisa bertemu di cinta. SGS Bali 2026. Kau peluk hatiku yang Ya, lemah, menembus batas ku temukan rahmat. Dalam luka kau selipkan hikmat. Tangga kecil menuju cahaya menjadi wiridku selamanya. Ya Allah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja ya teman-teman ya dari saya. Kita tutup dengan istighfar kita 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kita tutup juga dengan doa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Kemudian salawat maghrib rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya, nanti teman-teman boleh simak rekamannya. Ilaliko. Sama-sama Bunda Barakallah. Love you, love you. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.